Nama diriku oleh Tuhan, Papa taroni naulimi Tuhan, suruh mato demi sahol turoaki, Papa taronolongmu tudoaki. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di hari ini Senin 18 Juli 2022 Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Firman-Nya itu diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Kuasai diri, sabar, dan tunaikan tugasmu. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sesungguhnya kita benar-benar mengakui bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berubah-ubah. Yang kemarin baik, sekarang sudah menjadi jahat. Ada orang yang kemarin menjadi teman, sekarang sudah memusuhi. Ada orang yang kemarin sepertinya menunjukkan diri yang menghamba, tetapi sekarang sudah menjadi seperti Tuhan. Ada yang kemarin sepertinya bermohon-mohon, tetapi sekarang sudah bertingkah. Itulah salah satu gambaran untuk memberitahukan kepada kita, sesungguhnya memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, yang menjadi masalah bagi kita adalah kita sering salah mengambil cara dan sikap menghadapi perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati Timotius ketika dia harus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu yang terus-menerus mengganggu dia, mengganggu pekerjaannya, mengganggu pelayanannya, yang terus-menerus gencar dari belakang hendak menusuknya, hendak merusak dan meracuninya, dengan terus menghadirkan propaganda pengajaran-pengajaran sesat, sehingga banyak orang menjadi terpengaruh karena perkataan-perkataan yang disampaikan oleh pengajar-pengajar palsu itu. Tentu hal itu sangat mengganggu Timotius. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Ada 3 hal nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang tentu juga menjadi nasihatnya bagi kita pada hari ini. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi suasana, menghadapi permusuhan, menghadapi kebencian yang terus diciptakan oleh musuh-musuh Kristus. Pertama, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, teruslah mampu menguasai dirimu. Dunia ini akan terus menciptakan propaganda-propaganda. Musuh-musuh kita
yang tidak menyukai kita, pembenci-pembenci kita akan terus mencari-cari celah untuk membangkitkan sesuatu hal yang bisa membawa kita kepada kemarahan, kepada tindakan-tindakan yang salah, sehingga itu menjadi celah bagi dia untuk mempersalahkan kita. Maka kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Jangan mudah terpancing dan mau terpancing oleh propaganda-propaganda yang terus dibangun oleh dunia, yang dibangun oleh para pembenci kita, yang dibangun oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Jangan pernah ambil peduli dengan itu. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Sikap yang kedua, sabarlah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sabarlah menderita. Mengapa Rasul Paulus mengatakan itu? Dari banyak hal yang bisa kita tangkap artinya dari perkataan itu, tapi salah satunya saya mau mengatakan kepada kita. Semuanya itu hanya sementara. Ingatlah ibu bapak dan saudara-saudaraku. Pada waktunya, semua yang buruk, semua yang tidak benar, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau orang-orang yang masih menghidupi kebencian dan permusuhan itu akan terkuak, terbuka, dan semua orang akan mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus sebagaimana kepada Timotius menjadi nasihatnya kepada kita pada hari ini. Teruslah tunaikan tugas dan pekerjaanmu. Jangan pernah menjadi berhenti. Jangan mau kalah. Jangan mau terhambat dan terhalang. Tapi teruslah konsisten dan komit untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Menunaikan apa yang harus kita tunaikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengerjakan dan menunaikan setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena pertanggungjawaban kita juga adalah kepada Tuhan, si pemberi kesempatan dan tanggung jawab itu. Jadi bagaimanapun dan apapun yang diperlihatkan oleh orang-orang, yang diperlihatkan oleh musuh-musuh Kristus, jangan pernah terganggu oleh karenanya. Tapi tetaplah konsisten melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajar kita. Kuasailah dirimu, tetaplah sabar, dan tunaikan tugas dan pekerjaanmu. Itulah cara kita untuk mengalahkan segala sesuatu yang jahat, untuk mengalahkan segala sesuatu yang buruk, dan membuat kita tetap menjadi orang yang teguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami di hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap ketika kami harus berhadapan dengan dunia ini. Ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kami. Musuh-musuh Kristus. Si iblis yang terus menghasut, yang ingin merusak dan menghancurkan kehidupan kami. Engkau mengajar kami hari ini, supaya kami tetap dapat menguasai diri kami. Kami tetap sabar, bahkan kalaupun kami harus menderita. Dan kami tetap konsisten, teguh menunaikan tugas dan pekerjaan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat memenangkan hari ini, menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami mendoakan saudara-saudara kami
yang sedang mengalami pergumulan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Yakinkan mereka pada waktunya mereka akan beroleh sukacita karena mereka memperlihatkan kesetiaan dan ketaatannya kepadamu di tengah-tengah pergumulan dan sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan usia bagi mereka. Maka kami percaya Engkau akan terus juga menyertai, bahkan memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan yang masih Tuhan akan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa taruh di naulimi Tuhan, suruh mato dini sahol tuloaki, mata di parlomba satu doraki.